Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Ya. Lawan, perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi. Saya kayak bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb, jangan nanti provokasi umat. Tega ente, ngadu domba umat. Jadi atasi ini bil hikmah wal mu'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan data, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rhoma Irama dalam ceramahnya menyampaikan agar umat Islam tidak terprovokasi dengan narasi-narasi polemik nasab. Jangan sampai yang berantem itu sesama pribumi sendiri, saling serang, saling mencaci maki, dan lain seterusnya. Rhoma Irama mengingatkan kalau muhibbin yang berantem, nanti oknum Habib malah ngumpat, orang yang dibelahnya justru menonton, sementara yang berkelahi, berantem, saling cekcok itu adalah sesama masyarakat pribumi sendiri, para muhibbin pribumi Indonesia asli. Maka pesan ini perlu dijadikan refleksi bagi kita semua, terutama muhibbin dari kedua belah pihak, timnya Kiai Imaduddin maupun muhibbin Habib Ba'alawi. Nah, untuk itu kita simak teman-teman penjelasan dari atau ceramah Rhoma Irama yang penuh semangat. Mari kita simak bareng-bareng, ini dia videonya. Jadi kalau bicara muhibbin, lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang, ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Ba'alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun. Dari abad ke-4, 5, 6, sampai ke-9 nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat, membatalkan nasab Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia bermimpi, dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucunan Nabi berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk saya nih, teringat sama Ki Imad. Menurut ente nih Guru Gembul itu nasab Ba'alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari
daftar Ba'alawi memang ada kejanggalan-kejanggalan dibilang. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin? Oh, saya yakin. Anda sudah lihat? Sudah lihat. Jadi mereka guru Gembong sudah meninjau. Jadi Ba'alawi susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk ntar lo, saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang. Kasih. Dia mau telepon antum nih. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Anda bilang, emang siapa dia mau negur gue? Gak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, ane kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ini Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum jadi ketua FPI. Teleponan di situ. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Beb, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Habib, Ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama Ane. Seperti itu. Dan selanjutnya maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabi'atul Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Udah lihat belum ente? Oi. Nah kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang Profesor, maksudnya Kiai, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas dari Cirebon, Buntet. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke, jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu
dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, qala ta'ala wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah, jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem nadim masing-masing pribumi. Ya, lawan perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi. Saya juga bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb, jangan nanti provokasi umat. Tega ente ngadu domba umat. Jadi atasi ini bil hikmah wal mu'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan data, ya, bukan dengan emosi dan sebagainya. Sebetulnya hal ini gampang banget. Oke, kalau dari dasar sejarah masih bisa diutak-atik.
filologi. Itu filologi artinya ilmu sejarah peradaban manusia. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Ya. Roma Irama belakangan lebih terfokuskan baik di dalam ceramahnya maupun podcastnya membahas masalah nasab Ba'alawi atau polemik nasab. Dan ceramah yang barusan kita simak, beliau fasih sekali menjelaskan masalah nasab yang hari ini semakin memanas di antara muhibbin kedua belah pihak. Termasuk beliau barusan kita simak bareng-bareng menjelaskan adanya perkembangan sejarah daripada NU yang sudah ditemukan ada indikasi pembelokan sejarah. Dan itu sekarang viral di media sosial pemberitaan adanya buku yang beredar di sebagian tempat mengenai pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Beliau, Roma Irama, juga mengikuti perkembangan itu, beliau sampaikan di dalam video yang kita simak. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan ceramah dari Roma Irama. Kalau ada yang ingin dikomentari, disampaikan, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.